Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini Pasuruan lebih dari 8 dekade telah menjadi model institusi yang berhasil mengintegrasikan tradisi salafiyah dengan tuntutan kompetensi modern. Di tempat inilah nilai-nilai spiritual dan ekonomi berjalan beriringan. Dari kesederhanaan lingkungan pesantren tumbuh sebuah ekosistem usaha yang dikelola oleh santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini santriku akan mengangkat kisah para santri yang tak hanya beribadah, belajar, dan memperdalam ilmu agama. Akan tetapi santri juga bisa berkarya dan berdaya. Kali ini kita akan melihat bagaimana Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini menjadikan pesantren sebagai pusat ekonomi umat. Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini adalah lembaga pendidikan berbasis pesantren yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman salafiyah dengan pendidikan formal modern. Dengan sistem pembelajaran yang memadukan kurikulum nasional dan kurikulum berbasis diniyah yang berlandaskan kitab kuning serta wawasan internasional, Al-Yasini berkomitmen mencetak generasi unggul yang berakar pada tradisi Islam dan siap bersaing di era global. Melalui konsep terpadu salafiyah, santri dibekali dengan pemahaman agama yang mendalam, keilmuan umum yang kompetitif, serta nilai-nilai kepemimpinan menjadikan mereka agen perubahan yang siap melanjutkan studi di perguruan tinggi unggulan baik dalam maupun luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujib Imran Fathullah, pengasuh pesantren Al-Yasini. Terkait dengan pentingnya wirausaha bagi santri, menurut saya santri dididik atau diadakan kegiatan keterampilan, kegiatan usaha ini adalah wajib. Karena kalau hanya pelajaran tanpa di situ praktek, itu juga tidak akan mengena. Sehingga di dalam Islam praktek itu adalah buah dari satu ilmu. Innamal ilmu al-amal. Thamratul ilmi adalah al-amal. Kedua, kebutuhan hidup itu pasti. Sehingga santri-santri ini kalau sudah keluar dari pondok, sudah barang tentu membutuhkan pembiayaan, ma'isyah di dalam kehidupan. Sehingga pendidikan, pembekalan wirausaha bagi santri ini adalah penting, sangat penting, bahkan wajib menurut saya. Fondasi kokoh pendidikan ini ditopang oleh pilar kemandirian ekonomi yang luar biasa. Tulang punggung finansial pesantren adalah Koperasi Pondok Pesantren atau Kopontren Al-Yasini. Lembaga ini telah bertransformasi jauh melampaui fungsi koperasi biasa. Kopontren Al-Yasini beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah atau LKS dan telah menunjukkan ekspansi dengan mendirikan 10 cabang. Di pesantren Al-Yasini ini ada yang namanya K2O. Ini adalah pengurus yang terus melaksanakan program keterampilan. Jadi santri dididik dengan keterampilan hidup, skill. Nah, sehingga santri ini seperti yang saya katakan tadi, itu tidak gagap berdampingan hidup di tengah-tengah masyarakat karena dari sisi ekonominya juga terpenuhi. Kedua, tidak hanya dari keterampilan, tetapi ada kursus-kursus khusus. Seperti halnya kursus memasak, kursus jahit menjahit. Bahkan saya masih berusaha, ini adalah kursus yaitu untuk servis AC.
Karena AC ini di desa-desa sudah banyak yang menggunakan AC, sehingga insya Allah AC itu sangat dibutuhkan servisnya. Jadi bukan hanya itu saja, jadi keterampilan itu termasuk ilmu yang sangat dibutuhkan. Baik, Kopontren alias ini yang berdiri sejak tanggal 5 Desember 97, ini mengembangkan ekonominya itu mungkin bisa kita lihat sejak tahun 2010. Jadi 2010 itu kita pertama kali mendirikan toko retail yang berbasis pesantren dan membuka cabang toko pada tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sampai 2025 punya 18 outlet yang kita kelola, sehingga dengan adanya toko retail itu banyak sekali perkembangan pesantren di bidang ekonomi. Salah satunya adalah membuka lapangan kerja untuk para alumni dan juga membuka peluang bagi para alumni yang ingin mengembangkan produk-produk makanan, minuman atau yang lain, sehingga terciptalah sebuah siklus perekonomian yang ada di pesantren alias ini. Untuk produk yang kita kembangkan di Kopontren alias ini sebenarnya kita punya sistem menggandeng dan menggendong. Artinya menggandeng para alumni, menggendong mereka untuk berwirausaha. Jadi produk-produk dengan kategori yang pertama yang sering kita temui adalah makanan minuman. Makanan minuman baik dalam bentuk makanan yang siap saji tentunya, terus produk-produk juga dari minuman juga. Ada juga berupa kebutuhan seragam atau baju, itu juga kita kembangkan juga, sehingga produk-produk itu tidak berpacu pada satu kategori. Jadi banyak, salah satunya kita bisa lihat di sini ada macam-macam produk, ada lempuk ini asli dari Ngerati, dan ini ada keripik dengan bahan baku dari pisang, ada yang dari singkong, ada yang dari kedelai atau tempe, dan juga ada usus goreng. Termasuk kopi dan juga perlengkapan bagi santri dan juga bisa dijual untuk umum, seperti itu. Kemandirian ekonomi pesantren dimulai dari unit-unit usaha yang dibangun di dalam kawasan pondok. Mari kita telusuri langsung rantai bisnis dari Kopontren alias ini. Ekspansi profesional Kopontren terbukti melalui berbagai unit usaha yang mereka jalankan, melayani kebutuhan internal santri hingga masyarakat luas. Di alias ini sudah lama kita semuanya koordinasinya dengan Kopontren. Artinya kantin-kantin yang ada di pondok pesantren alias ini itu semuanya sentral manajemennya dengan manajemen Kopontren alias ini. Nah, di situ bagus karena sentral manajemennya. Bukan hanya kantin-kantin, juga toko-toko yang ada di dalam, yang juga potong rambut, juga laundry dan lain sebagainya dalam rangka memenuhi kebutuhan santri yang ada di dalam pesantren. Yang kedua adalah produksi komunal, branding seperti AMDK dan olahan keripik dan lain-lain. Ini juga ada unsur kerjasama dengan masyarakat setempat. Masyarakat yang mempunyai skill, yang mempunyai keterampilan masak dan lain sebagainya, maka itu juga bisa kerjasama dengan pondok pesantren alias ini. Kemudian pengelolaan sampah, bagaimana sampah itu punya nilai, ada tambahan nilai, gitu. Bagaimana bisa menjadi kompos, kemudian daur ulang. Nah ini
ini bukan terkait dengan meningkatkan nilai tambah, tapi di sini adalah menjaga lingkungan. Jaringan retail pesantren ini telah melayani berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari makanan, minuman, sabun, hingga kebutuhan lainnya. Al-Yasini Mart juga menjadi etalase utama yang menjual produk-produk unggulan Oppo dari santri. Ini adalah produk dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini, sablon kaos yang diproduksi sendiri di pondok ini. Selain kaos ini juga ada kopiah, sandal, alat mandi, dan bahkan alat-alat sekolah. Seragam-seragam sekolah begitu lengkap. Dan untuk lebih lengkapnya, saya akan bertanya langsung kepada pengelola dari produk-produk Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini ini. Tak jauh dari Al-Yasini Mart, berdiri sebuah unit usaha yang menjadi kebanggaan Al-Yasini, Konveksi Al-Yasini. Di tempat ini, para santri mengolah desain menjadi identitas. Konveksi Al-Yasini ini adalah unit yang memenuhi kebutuhan sandang santri dan masyarakat. Konveksi Al-Yasini menjual berbagai produk pakaian, termasuk kaos dengan desain mandiri. Selamat datang di Al-Yasini, selamat belanja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar ada biasa yang sekali. Ini Ustaz, tadi saya di depan melihat kaos yang disablon begitu ya? Iya, betul. Ini betul disablon sendiri di Pondok Pesantren Al-Yasini ini atau kerjasama dengan pihak luar? Kalau yang kaos yang ada di depan itu, yang disablon yang ada tulisan Al-Yasini itu kami bekerja sama dengan pihak di luar, yakni pihak sablonan di luar, sehingga kami mendatangkan barang tersebut dari luar. Oke. Seperti itu. Ada berapa persen dari jumlah produk yang dijual di sini yang kerjasama dengan pihak luar? Dan ada berapa persen dari 100% begitu ya, yang dikelola, diproduksi sendiri di pondok ini? Kalau yang dikelola sendiri di pondok sendiri, yakni produk kami ini itu kisaran 40%. Itu kisaran 40%. Apa aja itu Ustaz? Ada kaos kuku, ya, ada kaos seperti ini, kaosnya ini. Oh, ya. iya. Baik ada yang lengan panjang ataupun lengan pendek, ada yang warna putih dan warna hitam. Dan logonya juga bermacam-macam. Ya. Juga yang kedua ada baju kuku Al-Yasini itu juga ada kaos, ada sarung Madin Al-Yasini. Yang sarung Madin Al-Yasini ini kami bekerja sama langsung dengan pihak Atlas. Oke. Ya, kami kerjasama langsung dengan pihak Atlas, langsung datang ke sini. Ya. Oke. Kalau untuk kaos seperti ini Ustadz, ini di harga berapa? Boleh dong? Saya lihat lebih dekat. Oh, boleh. Ya, ini bagus sekali. Ini di harga berapa? Dijual di harga berapa? Kisaran? Ini dijual harga 85. 85 ini untuk yang lengan pendek. Ya. Ini contoh yang sablonan seperti ini. Sebenarnya sablonannya macam-macam. Ya, ini contoh yang seperti ini. Ya. Oke. Ustadz, sejauh ini penjualannya, ini kan tulisannya Al-Yasini ya? Iya, betul. Pondok Pesantren Al-Yasini. Sejauh ini penjualannya terhadap santri aktif saja atau banyak permintaan pesanan dari alumni pondok ini Ustaz? Ya. Untuk penjualannya ini, ada dua macam. Yang pertama itu offline dan yang kedua itu online. Ya. Kalau untuk offline ini biasanya itu santri, ya. Santri tidak hanya santri saja, kami juga melayani masyarakat yang ada di sekitar sini. Ya. Untuk yang penjualan yang online, kami ada akunnya sendiri. Ya. Jadi bisa CO di situ kalau mau online. Ya. Ada juga seragam sekolah di sini Ustaz? Ada. Untuk yang seragam sekolah kami menyediakan mulai dari
tingkatan yang paling bawah sampai tingkatan yang paling atas. Mulai dari TK, SMP, SMA sampai ke jenjang perguruan tinggi. Insya Allah kami di sini sudah menyediakan. Jadi santri ini, kebutuhan santri ini sudah kami terpenuhi di sini dan tidak kesulitan dalam mencari seragam sekolah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Semoga Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini ini semakin maju jaya, Amin. berdaya, dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Salah satu yang cukup ramai adalah AFC Al Yasini. Tempat ini untuk mendukung kebutuhan akademik dan administratif. Pesantren memiliki AFC, layanan yang disediakan meliputi fotokopi, penjualan berbagai alat tulis kantor atau ATK, Al-Quran dan terjemahan, peralatan mengaji, buku, kaligrafi, figura, dan berbagai macam lukisan. AFC bukan sekedar toko, ia adalah pusat kebutuhan literasi pesantren. Ya, terima kasih kepada Ibu Gubernur dan Bapak Ibu yang ada di Dinas Perindustrian dan Koperasi. Lah ini terus dengan program OPOP ini semakin menyemangati dan semakin membantu bagaimana koperasi-koperasi pondok pesantren itu semakin berkembang. Kalau Al Yasini seperti yang tadi saya singgung itu bergabung dengan OPOP itu sejak tahapan pertama yaitu 2019. Sampah sangatlah mengganggu pemandangan dan juga kebersihan lingkungan. Tetapi ada di tangan-tangan kreatif para santri Al Yasini, sampah tersebut diciptakan menjadi masukan ekonomi dan juga berhasil dalam lomba OPOP di tingkat santri aktif, santripreneur. Santri Al Yasini meraih juara 1 lomba santripreneur OPOP se-Jawa Timur tahun 2024. Ya pemirsa, ini adalah sebagian produk dari hasil daur ulang sampah yang diproduksi oleh santriwati di Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini ini. Ada tas, hiasan dinding, dan juga souvenir wisuda. Langsung saja saya tanya kepada salah satu pendamping pengelola begitu ya, Ustadzah Faizah. Bagaimana ini Ustadzah prosesnya, sampah apa saja yang digunakan? Organik atau anorganik atau bagaimana? Baik, untuk proses keterampilan dan juga kesenian dari santri, ini kami mengolah dari sampah anorganik, khususnya limbah kresek dan juga plastik yang ada di pesantren. Oke, selain limbah kresek atau plastik, pengelolaan sampah organiknya apa juga dikelola di pondok ini atau bagaimana? Alhamdulillah di Al Yasini sendiri kita sudah ada program Eko Pesantren dan alhamdulillah mengolah sampah organik ataupun anorganik. Yang organik dijadikan sebagai maggot, biogas dan juga pupuk organik. Untuk yang anorganik kita fokus pada limbah kresek dan juga plastik dijadikan produk kerajinan yang bernilai. Oke, jadi tidak ada sampah yang keluar ya, selesai dikelola di pondok pesantren ini ya. Kemudian dapat menghasilkan satu produk yang juga bernilai ekonomis begitu ya. Ustadzah, untuk pembuatan kerajinan seperti ini dijual kemana saja Ustadzah? Untuk saat ini sementara kami masih batasi ya karena sumber daya santri ini cukup terbatas untuk waktunya. Jadi kami menerima pesanan secara pre-order. Jadi pesan dulu baru kami buatkan, kemudian pembayaran juga ya nanti. Kemudian di pemasarannya masih di lingkungan pesantren, khususnya di santri dan juga alumni. Teman-teman yang di luar juga bisa pesan melalui media sosial kami dari Pondok Santri Putri Pondok Pesantren Al Yasini. Sejauh ini pemesanan yang dari luar ini dari mana? Terutama dari alumni. Dari alumni ya. Dari alumni. Oke, baik.
Untuk harganya Ustazah, ini di kisaran harga berapa? Untuk satu tas kayak gini? Betul, karena ini kita punya varian produk yang cukup banyak, nggih. Salah satunya ini yang tas, ini mulai dari 60 sampai 100-an ribu, 60 bergantung sampai- sama custom ukuran, kemudian ornamen yang diminta dan juga ukuran tasnya nanti. Tergantung dari tingkat kesulitannya ya. Betul, Ini nggih. terbuat dari apa Ustazah? Nah, ini Plastik. mungkin orang lain tidak bisa menebak kali ya kalau pertama kali melihat, tapi setelah kita perhatikan ini sampah plastik yang kita tata menjadi mozaik yang unik begitu nggih. Jadi warnanya juga ini dari sampah plastiknya, sampah kresek gitu. Oh, bukan diwarnai dengan pewarna kain dan Betul, sejenisnya ya? tidak. Oh, jadi semua ini dari plastik begitu ya Betul, Ustazah? dari sampah. Oke. Sementara kami pakai sampah kresek. Oke. Selain ini Ustazah, apa saja nih? Banyak banget ini. Ini hiasan dinding, betul? Betul, ini hiasan dinding yang bisa dipajang secara langsung. Jadi bergantung sama permintaan konsumen dan juga ini yang best seller dari kami ada mahar pernikahan dan ini juga bergantung sama konsumen. Kira-kira dia mau gambarnya apa nih? Yang ini maunya siluet, berarti nanti kita sesuaikan. Misalnya mau gambar masjid juga bisa. Dan itu semua terbuat dari plastik yang didaur ulang begitu ya? Khususnya hiasan utamanya. Jadi kita memanfaatkan bagian yang utamanya ini dari plastik atau kresek. Kalau yang ini, yang satunya itu Ustazah, boleh dijelaskan? Yang ini? Jadi produk kami ini di tahun pertama kami mengembangkan produk rajutan begitu. Jadi rajutan ini anak-anak memanfaatkan skill merajut santri, tapi bahan baku yang awalnya rajut itu berasal dari benang, kita ubah menjadi lembaran kresek tadi. Oke. Ya, jadi lembaran kresek itu untuk mengganti benangnya. Jadi prosesnya dirajut dan menjadi produk yang unik seperti itu. Kalau seperti ini dapat dijual di kisaran harga berapa? Di kisaran 120.000. 120.000. Karena ada lampunya juga untuk hiasannya. Cukup terjangkau begitu ya Betul, Ustazah ya. karena yang mahal dari nilai seninya. Oke, baik. Berarti di Pondok Pesantren Al Yasini ini ada pelatihan secara khusus untuk bagaimana merajut, membuat hiasan dinding dan juga tas seperti ini atau bagaimana Ustaz? Oke. Untuk di Al Yasini sendiri alhamdulillah ada bidang atau bidang kesenian dan juga keterampilan yang fokus untuk memberikan keterampilan pada santri khususnya menyulam, merajut, bahkan menjahit. Nah, jadi karena kita punya masalah khususnya di sampah ya dan juga ada program Eko Pesantren dan anak-anak punya keterampilan merajut, kita matchkan itu dan alhamdulillah kami bisa mengembangkan produk yang unik seperti ini. Dapat menghasilkan produk ya, Betul. berkarya dan juga berdaya untuk Berdaya, masyarakat betul. sekitar. Berbicara soal santriwati yang memproduksi produk seperti tas, hiasan dinding, souvenir wisuda, saya akan langsung tanya kepada beberapa ini ya Betul. dari santriwati yang turut serta bagaimana memproduksi kerajinan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah berapa tahun mondok di sini? Sudah hampir 6 tahun. Sudah hampir 6 tahun. Menekuni kerajinan seperti ini di pondok sudah berapa tahun? Sudah mulai dari santri baru itu sudah ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke. Bagaimana perasaannya ketika aktif dalam kegiatan daur ulang sampah ini? Senang, bosan, atau bagaimana selain belajar dan beribadah di pondok? Tentu kami semua sangat senang ya teman-teman. Selain kami di sini belajar, mengaji, kami juga diajari untuk berkarya, membuat inovasi dan juga melatih kewirausahaan. Kami juga bangga ini mengartikan bahwa pondok pesantren bukan hanya menjadi pusat keilmuan, tetapi juga menjadi pusat lahirnya sebuah inovasi. Oke, baik, luar biasa sekali. Jadi ini diproduksi oleh ini kan kegiatan UKM begitu ya? Semacam Ustazah? UKM tapi di lingkup Pondok Pesantren Putri. Ada berapa santriwati yang terlibat Terlibat. dalam pembuatan ini? Kalau anak-anak yang masih belajar seperti merajut dan juga menjahit kurang lebih 100 santri. santri. Namun yang terlibat secara langsung karena ini butuh keterampilan yang cukup teliti seperti itu. Oke. Jadi memang masih terbatas kurang lebih 10 sampai 20 santri. Oke.
Di sisi lain, mereka juga mengolah sampah menjadi produk daur ulang, membuktikan bahwa pesantren juga peduli pada kelestarian lingkungan. Setiap hari mereka belajar bahwa kerja keras adalah ibadah, bahwa keterampilan adalah kekuatan, dan bahwa keberhasilan adalah milik mereka yang tidak berhenti mencoba. Kami mempunyai visi bahwa santri Al-Yasini ataukah juga santri dan nanti menjadi alumni. Alumni itu ya tetap harus menjadi santri. Itu adalah menjadi orang sebagai guru di mana saja. Guru tidak harus ada masuk kelas, tetapi guru ataukah narasumber ataukah menjadi pelita, menjadi lampu di tengah-tengah masyarakat sesuai kebutuhannya. Sehingga santri atau alumni yang santri dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini Pasuruan ini bukan hanya berbekal dengan ilmu agama dan ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat di dunia ini, tetapi bagaimana dari sisi ekonomi juga tetap eksis. Saya berharap santri Al-Yasini adalah harus pandai dan cerdas melihat zaman, tidak hanya pintar membaca kitab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itulah tadi perjalanan kami di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. Keunggulan pendidikan, ragam produk yang dimiliki menjadi penopang utama ekonomi di Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini. Dan dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini ini kita dapat belajar bahwa pondok pesantren mampu mencetak santri yang dapat berkarya, berdaya, dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Saya Badrus Bangkit, sampai jumpa di episode Santriku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.